Para sahabat, ada desa, ada dusun atau sebutan lain ya. Desa punya sebutan yang beragam juga, ada kampung, ada nagari, ada kampung dan sebagainya. Dusun itu ya istilah yang kemudian diciptakan oleh Orde Baru ya. Di Aceh ada Jurong, di Minangkabau di Sumatera Barat ada Jorong. Tetapi di Sumatera Selatan itu ada dusun itu untuk menyebut atau kata lain dari desa. Nah, pertanyaannya bagaimana ini asal-usul dusun ini ya? Duluan dusun atau desa? Desa yang gede itu lalu dusun. Kalau di Jogja namanya padukuan ya, mohon maaf tadi belum saya sebut. Padukuan lalu kepalanya namanya dukuh. Dan kemudian kalau sebagian di Jawa Tengah namanya kebayanan lalu kepalanya bernama bayan. Kemudian sekarang dalam undang-undang desa itu entah dusun atau sebutan nama lain ini menjadi salah satu pejabat sekaligus juga perangkat desa dari unsur sisi wilayah ya. Jadi ada sekretariat, ada teknis dan wilayah. Nah, ini asal-usul. Saya akan berbicara soal asal-usul. Saya ingin mengatakan bahwa desa itu lebih dulu daripada dusun. Ini awalnya kalau seluruh Nusantara ini namanya Wanua ya, dengan sebutan yang beda-beda, ada Binua, ada Vanua, ada Benua gitu. Kalau sampai hari ini di Sulawesi Utara terutama di tanah Minahasa ya, Wanua itu untuk sebutan lain dari kata desa. Ini saya ambil contoh dari pengalaman di Tanah Jawa, itu di Kedatuan Mataram kuno di sekitar Magelang sampai wilayah Jogja ini, itu Wanua ya. Dan Wanua itu sebenarnya settlement, pemukiman, awalnya pemukiman masyarakat, dia untuk masyarakat dan lama-kelamaan dia tumbuh menjadi organisasi kekuasaan pemerintahan atau yang di zaman sekarang disebut sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum. Dia menjadi bagi raja, dia juga menjadi semacam unit untuk pajak dan upeti. Nah, di zaman Mataram kuno itu sudah ada istilah Moncopat Moncolimo ya. Jadi ini ada 5 desa yang saling bekerja sama. Satu Wanua itu berada di tengah, lalu 4 itu berada di pinggir, kerjasama untuk menjaga keamanan, untuk mengelola air, jalan, infrastruktur tentu masih sangat sederhana. Lalu di Wanua yang paling tengah itu ada pasar, ya. Nah, ini begitu Mataram kuno ini runtuh, ada faktor serangan dari Sriwijaya dan kemudian erupsi meletus gunung Merapi sebelum tahun 1000, itu sisa-sisa itu pindah ke Jawa Timur di kawasan Surabaya. Mereka mendirikan kerajaan baru, Medang Kamulan, terus dilanjutkan kerajaan-kerajaan yang lain, dan itu saya kira menjadi babak baru. Waktu Empu Sindok dan kerabatnya beserta tentara itu mendirikan kerajaan di kawasan Surabaya, di sana sudah ada Wanua. Sudah ada Wanua. Loh, ini kok ada orang datang memaksa kita mendirikan kerajaan bawah tentara lagi gitu. Nah, ini lalu yang mendorong itu ada kewajiban yang jauh lebih besar. Jadi Wanua itu punya kewajiban pada raja, pajak dan sebagainya untuk menyokong pembentukan negara kerajaan yang baru itu. Nah, ini karena dipaksa, kemudian mereka lari. Ya. Lari mendirikan unit baru. Namanya TANI namanya ya, THANI. Ini saya baca dari buku yang ditulis oleh Jan Wiseman Christie, seorang arkeolog dari Inggris. Kemudian juga ada Jonathan
Stephen ya, mohon maaf ya, Stephen Lansing yang menulis histori tentang Wanua itu. Jadi ini ini ketika mereka dikejar-kejar pajak kewajibannya itu, lalu mereka lari jauh gitu. Itu secara serentak ya, secara serentak. Kemudian itu yang unit-unit Wanua itu, membangun pemukiman kecil-kecil bernama ini ya, Duan ya, Duan, D-U-W-A-N, Duan ya, Duan. Kemudian itu kalau kumpulan kalau kewilayahnya itu namanya disebut para Duan. Tetapi organisasi yang lebih besar yang mengikat Duan-Duan itu namanya Tani. Tani itu kalau menurut Jan Christie itu sebagai ini ya, desa besar. Desa besar. Yang dulu Duan ini sebenarnya ukurannya sama Wanua yang awal. Nah, lalu ukurannya menjadi Duan, tetapi Duan-Duan ini bersatu ya dalam rangka untuk menghadapi kelaliman dari raja. Kemudian Tani ini yang berposisi menjadi tidak semata-mata settlement. Kalau settlementnya ya di Duan. Lalu Tani itu sebagai kesatuan masyarakat hukum. Ya, nah Duan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya dusun, atau asal-usul atau genealogi dusun itu ya dari Duan. Jadi ini kalau desa itu ya teritori, punya teritori besar begitu. Kemudian dia punya organisasi pemerintahan dipimpin oleh, kalau Wanua seorang rama, kalau ini sudah berbeda lagi, ada buyut, ada istilah yang saya kira sangat beragam. Ini Tani ini sebagai kesatuan masyarakat hukum. Terus yang Duan ini itu lebih pada community ya, pada community sekaligus juga pemukiman. Oleh karena itu ini namanya kemasyarakatan. Kalau yang di Tani atau desa itu namanya pemerintahan secara keseluruhan gitu ya. Nah, dalam perjalanannya memang ini dikejar lagi. Jadi Tani itu dikejar, ditarget lagi menjadi unit pajak, mereka lari lagi. Lalu mendirikan tempat baru namanya dapur. Ya, itu ya abad 11 dan seterusnya. Kemudian istilah desa itu muncul pada masa Majapahit. Ya, jadi saya kira asal-usulnya saya kira jelas, posisi dusun itu sebagai komunitas dan sebagai atau unit wilayah yang berada dalam desa, lalu dia sebagai pemukiman. Nah, oleh karena itu kalau hari ini saya ingin katakan bahwa yaitu menjadi satu kesatuan. Ini saya kira ini sebagai unit-unit kecil yang punya otonomi juga untuk domainnya sendiri gitu. Nah, oleh karena itu kalau di Bali dikatakan oleh Clifford Geertz ini sebagai kolektivisme pluralistik. Jadi desa itu kolektivisme pluralistik, plural itu majemuk, lalu kolektivisme itu bersama. Bersama itu ya wadahnya desa itu sebagai wadah. Kemudian ada unit-unit kecil, entah itu banjar ya, kalau di nasional namanya dusun, kalau di Bali banjar. Kemudian juga ada subak, ada organisasi-organisasi yang lain. Itu kekuasaan kewenangannya dibagi, masing-masing punya otonomi, tetapi itu terikat sebuah kolektivitas bernama desa itu. Dan paruman gitu ya, paruman itu kalau zaman dulu namanya ini ya Karaman, mohon maaf, Karaman ya. Karaman itu zaman Wanua itu sebagai wadah, kalau hari ini namanya musyawarah desa. Itu sebagai tempat untuk membangun kolektivitas, dan di sanalah itu saling membagi kewenangan dan kekuasaan yang tersebar ya. Jadi ini juga semacam sebuah strategi untuk menghindari supaya tidak dicaplok. Kalau kekuasaannya sentralistik hanya di tangan satu orang, dimonopoli oleh kepala desa, itu mudah dicaplok oleh raja. Sehingga ini dusun ini juga punya semacam otonomi ya, berada dalam wilayahnya sendiri ya.
baik itu urusan kemasyarakatan, urusan jaga keamanannya masing-masing, termasuk hajat hidup yang itu terkait di dalam wilayahnya itu. Nah, kemudian kalau sekarang gitu ya, sekarang ini dusun ini kan disebut sebagai wilayah ya. Tetapi saya ingin mengatakan dusun itu yang paling penting, yang paling dasar adalah kemasyarakatan. Kemasyarakatan itu berkait dengan kerukunan, lalu urusan gotong royong dan sebagainya gitu ya. Itu namanya kemasyarakatan. Sehingga kalau undang-undang desa kan bicaranya pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan kemasyarakatan. Dusun atau kepalanya itu akan berurusan dengan kemasyarakatan yang kemudian naik ke atas. Kalau kepala desa itu pemerintahan turun ke bawah. Tetapi dusun dalam praktek juga mengurusi administrasi tanah, urusan KTP gitu. Kalau warga ngurusi KTP ya sama Pak Dusun atau Dukuh atau sebutan-sebutan lain gitu ya. Jadi tapi bukan berarti yang urusan pirukunan itu lepas. Oleh karena itu dari dulu itu historinya ya begitu. Ini istilahnya kemasyarakatan ini dari dulu asal usulnya itu menjadi domain utama yang dijalankan oleh dusun. Ya, jadi kemasyarakatan itu ya paling utama adalah menjaga kerukunan di antara warga, ya gotong royong. Meskipun kemudian pada zaman Orde Baru mewarisi Jepang itu di bawah Duko ini ada lembaga kemasyarakatan, ada RT, ada RW, sehingga strukturnya itu semakin banyak dan RT RW itu juga dibebani untuk ngurus administrasi ya. Jadi tidak hanya dukuh atau dusun yang mengurus administrasi, tapi juga RT ya. Jadi sekali lagi yang mau saya katakan ini dusun itu datang lebih belakangan daripada desa gitu. Dan dalam perjalanannya ini dibagi sedemikian rupa untuk mencerminkan kolektivisme pluralistik seperti yang disampaikan oleh Clifford Geertz.